kesepakatan antara Ben dan Marshanda itu udah ada orang ketiga. Bener-bener pure hubungan kerja gitu. Ada gosip-gosip kayak gini juga saya nggak ngerti, innalillahi banget buat saya, tapi ya memang bener-bener hubungan kerja nih gitu. Komunikasi itu hanya pada saat proses pembuatan lagu sampai launching. Halo apa kabar pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Hanya di Celeb on Cam. Dugaan jika Marshanda mengidap bipolar disorder sepertinya bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Pasalnya dalam sidang lanjutan perceraian Marshanda dengan Ben Kasyafani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin, Ben membawa ibu kandungnya serta mantan manajer Marshanda yang dianggap mengetahui soal kondisi kejiwaan Caca. Tidak hanya itu saja, Ben juga mendatangkan dokter jiwa sebagai saksi ahli, pemerhati anak Seto Mulyadi, dan juga sejumlah obat-obatan yang kabarnya pernah dikonsumsi oleh Caca sebagai barang bukti. Lantas, akankah itu semua bisa merubah keputusan hakim soal hak asuh anak yang akan diberikan kepada Ben Kasyafani? Empat itu, satu mamahnya Ben, kedua istri mantan manajernya Caca, satu lagi ahli kejiwaan, satu lagi Kaseto psikologi anak. Kalau mamah Ben sama istri pernah, Caca sendiri bilang bahwa dia memang gangguan bipolar. Istri sebelum kontrak sama Caca udah bilang, saya gangguan bipolar, saya dari keluarga broken home, apakah kamu tetap mau jadi manajer saya? Istri bilang tetap mau. Kalau mamahnya Ben pernah ngobrol, karena motivator itu kan mamahnya bareng sama Caca supaya bisa dia ngajar di 10 kota. Dan dia juga bicara soal bipolar dengan mamahnya Ben. Kalau ahli kejiwaan, kita kan buktinya ada 41 bukti yang kita ajukan di sini. Salah satunya ada obat dari Dharma Wangsa, itu ada dokter tadi kita kasih tunjuk nih obat apa, ini adalah obat bipolar. Ya aku sih sebenarnya hanya kan namanya gugatan berarti kan kita digugat, kita kan posisi di sini sebagai tergugat. Namanya tergugat pasti ada gugatan yang masuk, ada dalil-dalil yang digugatkan kepada kita. Posisi aku di sini sekarang yang jelas membuktikan gugatan yang menurut aku tidak seperti itu dan kita menolak gugatan tersebut. Dan selebihnya sih lebih banyak ya kita mengungkapkan fakta-fakta aja sih. Selama proses ini berlangsung, selama inti-inti masalah dari perceraian ini terjadi, ya itu yang kita ungkapkan gitu, dan semuanya adalah fakta. Keberanian Ben mengungkap fakta soal penyakit istrinya itu rupanya mendapat sanggahan tegas dari kuasa hukum Marshanda. Namun benarkah jika kesaksian dokter jiwa dan pemerhati anak Seto Mulyadi memberi sinyal jika Ben lah yang akan berhak menjadi pengasuh Sienna Amera Kasyafani lantaran meragukan kejiwaan Marshanda yang naik turun? Pada prinsip ya dalam bersidang itu siapa yang membuktikan dia yang mendalilkan. Begitu, kalau dia memang mendalilkan bahwa penggugat ada bipolar ya silakan saja, Anda mendalilkan silakan, tapi you harus buktikan. Begitu, tadi tidak ada rekam medis. Satu, tidak ada rekam medis. Kedua, saksi tidak ada yang melihat langsung. Gitu, tidak ada yang mengalami langsung. Ketiga, masalah ahli. Ahli adalah ahli kesehatan jiwa. Dia menjelaskan mengenai bipolar secara umumnya. You bisa cek di Wikipedia juga ada, gitu kira-kira. Tapi pertanyaan sederhana, emang ahlinya pernah periksa? Pernah diberikan, nih ahli, ada rekam medis Marshanda begini, kira-kira pendapat ahli dari rekam medis apa? Kira itu baru relevan, begitu loh kira-kira. Obat itu tidak valid lah gitu. Sekarang gini, kita harus berbicara menurut hukum lah, kira-kira begitu. Saya hanya mengacu undang-undang praktek kedokteran, itu saja kalau you mau bilang sakit, karena saya juga orang hukum, gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang medis, kita harus pasti dan valid, begitu. Dan yang uniknya pada gangguan bipolar itu ada episode normal, episode yang tenang, tanpa gejala apapun. Pada episode itu seseorang mengalami energinya itu sepertinya tidak ada habis-habisnya. Aktivitas apapun dilakukan, baik itu bisa sosial, bisa pekerjaan, termasuk juga aktivitas seksual.
bicaranya bisa panjang, bisa sampai 30 menit tanpa putus. Juga kemudian topiknya bisa berganti-ganti demikian cepat. Diminta pendapat ikut siapa, maka saya sarankan adalah ikut pihak orang tua yang dalam kondisi cakap secara hukum, artinya tempat tinggalnya jelas, tidak berpindah-pindah. Jika Anda menanyakan apakah Mas Syanda mempunyai tempat tinggal? Ya, ada Mas, sudah pasti. Tetapi mengapa masyarakat tidak perlu tahu? Mengapa masyarakat tidak tahu? Itu kan masalah publikasi Mas, gitu. Kami buktikan ada alamatnya ada, kan gitu. Dibersakan seperti apa, dan Caca pun tahu bahwa ya paling sejauh ini situasi yang sekarang ini ya Siana paling baik sama. Hakim memang belum mengetuk palunya, namun upaya Ben untuk bisa merawat sang buah hati tinggal selangkah lagi. Bahkan kabarnya sebagai bukti dan jaminan jika kondisi Ben lebih baik dari Marsyanda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan memeriksa kondisi kejiwaan Ben. Lantas, siapkah Ben Kasyafani jika harus melewati semua prosedur tersebut? Ben gitu. Siap. Kalau di Caca kan katanya sepertinya sudah tidak mungkin kan Caca sakit kata pihak KPI. Mungkin Ben akan diperiksa dulu sama KPI nanti. Ya kita lihat nanti ya, kita jalani aja, maksudnya ya kita sebagai warga negara kita jalani aja prosesnya. Hak asuh anak itu tadi 2 ahli sudah menjelaskan, gitu. 2 saksi biasa sudah menjelaskan. Jadi lebih pantas kalau diserahkan kepada Ben. Jadi bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa itu ditujukan kepada seseorang, begitu? Karena ahlinya sendiri pun mengatakan saya berbicara secara umum. Kini usaha Marsyanda untuk bisa membawa putri kecilnya berada dalam dekapannya sepertinya makin terjepit. Terlebih soal kehadiran pria bernama Reynold Effendi yang berprofesi sebagai musisi yang kabarnya adalah pihak ketiga yang hadir di dalam rumah tangga Ben dan Caca yang juga sudah sampai ke telinga majelis hakim. Lantas benarkah jika Marsyanda dan tim kuasa hukumnya memiliki jurus baru yang akan membebaskan Marsyanda dari semua tudingan itu? Dan benarkah jika ada hubungan spesial di antara Caca dan Reynold? Mungkin saya tahu pihak ketiga tadi yang Reynold. Ya ada satu. Ya memang ada soal pihak ketiga yang juga kita. Mantan gitaris lainnya. Iya memang sebenarnya sudah cukup lama, tapi memang kita lebih banyak ini porsinya di waktu yang tepat. Di situ memang sekarang memang saatnya seperti yang saya sudah bilang kemarin. Ada beberapa hal yang memang lebih baik ya kita jelaskan di tempat yang lebih tepat, ya salah satunya adalah ya pengadilan pastinya. Pihak ketiga itu di Komisi Perlindungan Anak itu di KPI itu ada disebut bahwa si Marsyanda tidak akan mengajak anaknya bermain musik dengan R. Jadi sebetulnya kesepakatan antara Ben dan Marsyanda itu udah ada R, orang ketiga. Bener-bener pure hubungan kerja gitu. Ada gosip-gosip kayak gini juga saya nggak ngerti, innalillahi banget buat saya, tapi ya memang bener-bener hubungan kerja nih gitu. Komunikasi itu hanya pada saat proses pembuatan lagu sampai launching, hanya itu aja gitu, proses ke situ aja gitu. Selebihnya sampai sekarang pun komunikasi memang nggak komunikasian gitu, karena memang hanya sebatas hubungan kerja. Itu aja yang saya jaga bener itu. Pasangan kekasih Donita dan Adi Nugroho mantap menuju pelaminan yang akan digelar pada tanggal 6 September mendatang. Selain itu, benarkah jika pedangdut Dewi Persik diam-diam sudah melepaskan status jandanya? Temukan kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. The stars lean down to kiss you, and I lie awake and miss you. 3 hari menjelang hari pernikahan, pasangan Noni Anissa Ramadhani atau yang akrab disapa Donita dan Adi Nugroho rupanya masih dipusingkan banyak hal berkaitan dengan pelaksanaan acara pernikahan mereka pada 6 September mendatang. Salah satu hal wajib yang harus mereka lakukan selain acara pingitan bagi calon pengantin wanita adalah fitting baju pengantin yang akan mereka pakai saat akad nikah dan resepsi. Donita yang memilih kebaya brokat warna putih terlihat takjub dengan butiran batu mulia yang menghias baju di bagian leher
leher hingga perutnya. Tidak hanya itu saja, ratusan butiran batu berwarna juga akan menghiasi baju yang akan dikenakan Donita saat resepsi pernikahannya. Taburan batu Swarovski yang dipesan langsung dari Thailand ini akan sangat selaras dengan kain songket asli Palembang yang menguntai panjang bersama perpaduan 3 macam bahan sepanjang 50 sampai 70 meter. Hai pemirsa, kebetulan aku